Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hayyil qayyum alladzi hadana ilal imani wal islam wa akramana bi syariati nusukil haji ilal baitil haram. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila kafatil anam syahadatan tunjina min adabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa syarif wa karim ala hajan nabiyil karim wa rasulis sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ila akhiril ayyam. Amma ba'd, faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam akramun nas atqahum. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlis zikir khataman thariqah Qadiriyah wal Naqsyabandiyah Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya Jawa Barat yang seluruhnya tanpa kecuali, dan mohon maaf beribu maaf tanpa disebutkan namanya satu persatu, dengan tidak mengurangi rasa hormat al-fakir kepada seluruh jamaah ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, yang al-fakir hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, paduka alam yang mulia, panutan kita, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, dan tetap istiqomah mentaati segala perintah beliau, menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga melaksanakan wasiat-wasiat beliau, yang mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita, keluarga kita, saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama para kekasihnya Allah,
yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para aulia illah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para ikhwan, saudaraku seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah bahwasanya kita oleh Allah, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita yang masih hidup, oleh Allah masih dianugerahi nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat. Sehingga alhamdulillah pada malam ini memasuki malam tanggal 14 di bulan Jumadil Awal atau bulan Jumadal Ula 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 4 di bulan November 2025. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, dengan ridhonya Allah, dan dengan berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, alhamdulillah kita dapat kembali bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahim, duduk berkumpul bersama-sama di majlis taklim Al-Fatoniyah, di majlis zikir khotaman yang mulia ini, yang mudah-mudahan kita semuanya, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat yang sesuai dengan ridho Allah, semoga oleh Allah selalu dikabulkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita, keluarga kita, anak cucu kita, menantu kita, ponakan-ponakan kita, semoga oleh Allah selalu diberikan sehat walafiat, johiratan au kanat batinatan, johir maupun batin dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Insyaallah pada majlis zikir pertemuan yang ke-284 malam ini, Al-Fakir ingin menyampaikan materi tentang 12 keparduan yang wajib ditunaikan dengan sebab kalimat La ilaha illallah. Jadi dari kalimat tauhid tersebut, sebenarnya kalimat ini namanya banyak. Bisa disebut kalimat tauhid, kalimat yang memurnikan keesaan Allah. Bisa disebut kalimat ikhlas, bisa disebut kalimat thayyibah, bisa disebut kalimat takwa, bisa disebut kalimatun najah, bisa disebut kalimat miftahul jannah, bisa disebut kalimat hisnullah, kalimat merupakan bentengnya Allah. Dari kalimat tersebut ada 12 keparduan yang wajib ditunaikan oleh kita, oleh setiap orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Di dalam kitab Kasyifatus Saja fi syarhi Safinatin Najah li Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi bid daraini, terdapat keterangan yang menjelaskan atau yang menyatakan wa qala ba'duhum inna kalimata la ilaha illallah isna asara harfan fala jaroma ay fala budda annahu wajaba biha isnata asarota fariqatan sittatun jahiratun wa sittatun bautinatun. Waqala, dan telah bertutur kata sopo ba'duhum sebahagian
para alim ulama. Inna kalimat la ilaha illallah, bahwasanya kalimat la ilaha illallah isna asaro harfan, itu ada 12 huruf. La terdiri dari 2 huruf. Itu la-nya disebut la nafyul jinsi, la yang menafikan, meniadakan jenis sesembahan. Illa itu harful istisna, pengecualian. Allahu itu isbat. Jadi dalam kalimat la ilaha illallah itu ada 2 rukun. Rukun pertama adalah nafyi, rukun kedua adalah isbat. Isbat itu menetapkan di dalam hati, kita meyakini di dalam hati kita dengan seyakin-yakinnya bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu terdiri dari 12 huruf. La 2 huruf, ilaha 3 huruf, illa 3 huruf, Allahu 4 huruf. 2, 3, 3, 4, jumlah 12. Dan menurut para ulama bahwa kalimat la ilaha illallah ini sudah mencakup seluruh rukun agama yang 3. Di dalamnya mencakup rukun iman, di dalamnya mencakup rukun Islam, di dalamnya mencakup rukun ihsan. Rukun iman ada 6 perkara, ditambah rukun Islam ada 5, jumlah jadi 11. Ditambah ihsan 1, jumlah jadi 12. Jadi 12 huruf yang ada pada kalimat la ilaha illallah itu sudah mencakup rukun agama yang 3. Dan bagi setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, baginya ada 12 keparduan yang wajib ditunaikan. Pala jaroma pala buddha annahu wajaba biha isnata asarota paridotan. Maka sudah tentu, yakni tidak boleh tidak, bahwasanya terwajibkan dengan sebab kalimat tersebut penunaian 12 keparduan sittatun, di mana yang 12 tersebut sittatun yang 6 perkara, johirotun adalah keparduan johiriyah, keparduan lahiriah. Wasittatun dan yang 6 perkara lagi batinatun adalah keparduan batin. Jadi yang 12 keparduan tersebut dibagi 2. Yang 6 keparduan lahiriah dan yang 6 keparduan batiniah. Lalu 6 perkara yang merupakan keparduan johiriyah itu apa saja? Dan 6 perkara yang merupakan keparduan batiniah itu apa saja? Amma johiratu, adapun keparduan johir yang 6 perkara. Pertama toharotu, yang pertama toharoh atau bersuci. Ini termasuk keparduan johir, seperti mensucikan diri kita, badan kita dari hadas kecil, dari hadas besar, dari berbagai najis. Kemudian yang kedua wassalatu, mendirikan sholat
Setiap orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, maka wajib baginya untuk bertoharoh, untuk mensucikan dirinya, untuk mensucikan badannya, baik dari hadas kecil, hadas besar, dan ataupun dari berbagai najis. Kemudian setiap orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, maka wajib baginya menunaikan kewajiban sholat fardu 5 waktu yang telah diwajibkan oleh Allah kepadanya. Wazakatu, dan yang ketiga keparduan zakat. Wajib menunaikan zakat apabila ia mempunyai harta dan hartanya mencapai 1 nisab. Baik harta perniagaan, baik harta biji-bijian seperti padi, baik harta buah-buahan seperti buah kurma, buah anggur, baik harta berupa binatang ternak seperti kambing, domba, sapi atau kerbau atau unta. Wasaumu, dan yang keempat keparduan saum, puasa, manakala ia berada di bulan suci Ramadan. Wal hajju, dan yang kelima menunaikan ibadah haji apabila ia sudah mampu. Kemudian yang keenam wal jihadu, berjihad, yakni berjuang di jalan Allah untuk mencari keridhaan Allah, untuk menegakkan agama Allah. Nah, ini yang 6 perkara, yaitu bersuci, sholat, zakat, puasa, haji, dan jihad fisabilillah adalah merupakan keparduan yang wajib ditunaikan oleh sebab kita sudah mengucapkan la ilaha illallah. Adapun manusia yang belum mengucapkan la ilaha illallah dan belum meyakini terhadap kebenaran makna yang terkandung pada ucapan tersebut, maka bagi mereka 6 keparduan ini tidak diwajibkan. Contohnya seperti orang-orang kafir yang tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan tidak meyakini kebenaran makna yang terkandung di dalamnya. Jadi yang 6 perkara yang zahir ini hanya diwajibkan kepada orang-orang yang beriman, yang telah meyakini makna yang terkandung dalam ucapan la ilaha illallah. Wa ammal batinatu, dan adapun keparduan batin, yang pertama adalah patawakulu, bertawakal. Yang kedua watafwidu, tafwid. Tafwid itu adalah menguasakan penuh kepada Allah, namanya tafwid. Yang ketiga wasobru, sobar. Yang keempat warido, ridho. Yang kelima wajuhdu, juhud. Wataubatu, yang keenam taubat. Nah, ini termasuk 6 keparduan yang wajib ditunaikan oleh setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini yang batin. Jadi setiap orang yang telah mengucapkan kalimat tauhid dan telah meyakini kebenaran makna yang terkandung di dalamnya, maka wajib baginya untuk selalu bertawakal, berserah diri sepenuhnya jiwa raga kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wajib baginya tafwid, menguasakan penuh kepada Allah akan segala sesuatu, semuanya dikuasakan penuh kepada Allah. Kemudian wajib baginya bersabar, kemudian wajib baginya ridho, menerima apapun yang telah diputuskan oleh Allah kepadanya. Kemudian wajib baginya juhud, yakni tidak mencintai dunia,
Dunia hanya seperlunya saja, dan wajib baginya untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, nanti insya Allah baik yang 6 keparduan johir maupun yang 6 keparduan batin nanti satu persatu akan kita bahas insya Allah pada pertemuan berikutnya. Namun malam ini hanya satu saja, yaitu keparduan batin yang pertama, yaitu at-tawakkulu, tawakal. Apa itu pengertian tawakal? At-tawakkulu huwa siqatul qalbi bil wakil haqqi ta'ala bihaitsu yaskunu anil iltirabi inda ta'adzuril asbab. Nah, ini pengertian tawakal. Sikotun bimusabbabil asbab. Jadi yang dimaksud tawakal itu adalah percayanya hati kepada Zat pengayom yang maha benar, yaitu Allah. Jadi hati kita benar-benar percaya kepada Allah, sehingga tidak meragukan lagi terhadap apapun yang menimpa diri kita. Kita selalu percaya kepada Allah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita, karena Allah lebih tahu daripada kita. Dengan sekiranya hati menjadi tenang, sehingga hatinya tenang, enggak resah, enggak gelisah, enggak gundah gulana, enggak marah-marahan, karena hatinya sudah percaya, benar-benar percaya kepada Allah. Itu. Kemudian hatinya merasa tenang dari kegoncangan ketika terasa sulit melakukan berbagai penyebab, lantaran percaya penuh kepada Zat penyebab berbagai sebab. Jadi Allah itu adalah musabbibul asbab. Allah itu adalah Zat penyebab berbagai sebab. Segala sesuatu pasti ada sebabnya, tapi penyebab berbagai sebab adalah Allah. Maka Allah disebut musabbibul asbab, penyebab berbagai sebab. Kita ambil contoh supaya lebih jelas. Kita merasakan kenyang, sebabnya apa? Makan. Oke. Siapa yang menjadi penyebab kita makan? Allah. Buktinya Allah memberi kita perut. Coba kalau nggak ada perut ya bisa makan nggak? Allah memberi kita mulut. Allah memberi kita gigi. Allah memberi kita lisan sehingga bisa merasakan berbagai macam makanan. Allah memberi kita lapar sehingga kita ingin makan. Allah memberi kita ruh sehingga kita hidup bisa makan. Coba kalau mati bisa makan nggak? Enggak. Itu penyebab. Iya, kita kenyang sebabnya makan, tapi penyebab kita makan adalah Allah. Maka Allah disebut musabbibul asbab, penyebab berbagai sebab. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita benar-benar percaya kepada Allah, Zat penyebab berbagai sebab. Sehingga sedikit pun di dalam hati tidak ada keraguan. Oleh karenanya ia hatinya tenang. Jadi menghadapi berbagai macam problematika kehidupan, pahit atau manis, tetap tenang. Karena dipercayakan sepenuhnya kepada Allah. Dan meyakini bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk dirinya, sehingga tenang hatinya, enggak mengeluh kepada Allah. Kemudian yang terakhir kita simak perkataan sahabat Nabi yang hidup di zaman Nabi dan beriman kepada Nabi, tapi sampai wafatnya enggak pernah ketemu Nabi. Siapa coba? Ada yang tahu? Sahabat Nabi hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, tapi sampai wafatnya sahabat ini enggak pernah berjumpa, enggak pernah ketemu Nabi. Siapa? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni atau Al-Qarni. Sampai-sampai Abu Bakar, Umar bin Khattab disuruh oleh Nabi menemui Uwais. Pinta doanya. Doanya diijabah oleh Allah, kata Nabi. Kalau dia berdoa, Allah membuka pintu langit. Padahal enggak pernah ketemu Nabi.
Jadi Uwais Al-Qarni punya keistimewaan. Keistimewaannya adalah sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Sampai ibunya ibadah haji itu digendong dari jauh jaraknya ke Mekah, digendong, tawaf digendong keliling. Luar biasa. Sampai ibunya sakit dirawat terus dengan penuh kesabaran. Uwais Al-Qarni. Nah, mari kita simak apa yang dikatakan oleh Uwais Al-Qarni. Wa an Uwaisinil Qarni wa annahu qal. Dari Uwais Al-Qarni annahu qal, bahwasanya ia telah berkata, "Lau abadtallaha ibadata ahli samawati wal ardi, la yaqbalullahu minka hatta takuna aminan bima takappalallahu min amri rizkika." Kata Uwais, bahwasanya Uwais Al-Qarni berkata, seandainya ibadahmu kepada Allah setara, sebanding dengan ibadahnya seluruh penghuni langit. Siapa? Malaikat. Dan setara sebanding dengan ibadahnya seluruh penghuni bumi. Nah, seandainya kita beribadah kepada Allah, ibadah yang kita lakukan itu setara dengan ibadahnya seluruh para malaikat yang ada di langit, dan dengan ibadahnya seluruh manusia yang ada di alam dunia ini. Nah, itu kata Al-Qarni. Kemudian, niscaya Allah tidak akan menerima ibadah darimu itu hingga engkau menjadi sebagai orang yang percaya kepada apa yang telah dijamin oleh Allah dari urusan rezekimu. Jadi jangan sampai orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah hatinya meragukan terhadap urusan rezeki. Semua makhluk yang dihidupkan oleh Allah di atas permukaan bumi ini semuanya sudah ditentukan rezekinya. Maka oleh karenanya orang-orang yang beriman sedikit pun di dalam hatinya tidak boleh meragukan terhadap urusan rezeki. Nah, jikalau umpama di dalam hati kita timbul atau muncul keraguan-raguan masalah urusan rezeki yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita, maka ibadah yang kita lakukan setara dengan ibadahnya seluruh penghuni langit, setara dengan ibadahnya seluruh penghuni bumi, itu kata Uwais Al-Qarni tidak akan diterima ibadah darimu. Kenapa? Karena dia meragukan kepada Allah. Nggak boleh orang beriman hatinya mang-mang, sangsi, ragu-ragu terhadap apa yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini hanya berikhtiar, hanya berusaha. Selebihnya serahkan sama Allah yang lebih tahu. Tidaklah semata-mata Allah menghidupkan makhluknya, melainkan oleh Allah pasti dikasih rezeki. Jangankan manusia yang oleh Allah dikaruniai akal, binatang semut sekalipun yang berada di dalam batu dan batu itu berada di dalam lautan, itu ketemu rezekinya di situ. Bagaimana cara Allah memberikan rezeki kepada semut tersebut? Tentu dengan cara Allah sendiri. Jadi kita harus benar-benar yakin. Jangan sampai urusan rezeki membuat hati kita ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap kita harus tenang menghadapi berbagai macam problematika kehidupan dan tetap kita istiqomah kepada Allah. Boleh jadi Allah sedang menguji kita. Tiadalah Allah menguji hambanya, melainkan Allah cinta kepada hamba tersebut. Karena ada hadis yang mengatakan apabila Allah mencintai hambanya, ibtalahu, maka Allah akan mengujinya. Diuji. Nah, kalau kita mendapatkan ujian itu suatu tanda bahwa Allah cinta kepada kita. Nah, oleh karena kita sedang diuji, maka supaya lulus dari ujian tersebut, kita jangan jauh-jauh dari Allah. Terus dekatin Allah melalui berzikir, melalui baca Quran, melalui sholat malam, melalui
Apa saja amal soleh yang kira-kiranya dapat mendekatkan diri kepada Allah sehingga kita bisa melewati berbagai macam ujian yang menimpa kepada kita. Para jamaah, para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk sementara. Jadi kesimpulannya bahwa dari sebab kalimat la ilaha illallah yang telah kita ucapkan itu ada 12 kewajiban yang wajib kita tunaikan. Yang 12 kewajiban tersebut terbagi dua. Yang 6 adalah keparduan johir dan yang 6 lagi keparduan batin. Di mana semuanya sudah disampaikan tadi. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu tafwid kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ridho menerima apapun yang telah diputuskan oleh Allah kepada kita, dan selalu bertaubat kepada Allah, selalu bersyukur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya. Sebagaimana biasa, yuk kita sama-sama mengistiqomahkan zikir jalalah secara berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yaumin huwa fi sya'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim. Ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yuk kita mengakhiri pertemuan kita malam ini. Sebelum akhirnya nanti kita membaca sholawat Bani Hashim, kita sama-sama membaca tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah
bibarakatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'abatihim minal fitani wa mu'abatihim minal fitani. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wa nas'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah lana wa li jami'i ahli baitina wa zawjatina wa auladina kullihim wa ikhwanina wa akhwatina wa qarabatina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin